Banyak tangan-tangan hebat yang bisa membesarkan Stickers Bina Usada Bali. Siapakah orangnya? Nikmati bumper baru. Jadi gimana bumpernya? Semoga bumper barunya sudah lebih fresh lagi supaya nanti teman-teman semakin semangat untuk menonton dari Placenta. Kita hari ini kedatangan orang yang sangat spesial. Banyak orang di luar sana memberikan asupan-asupan yang luar biasa untuk Stickers Bina Usada Bali dalam rangka meningkatkan kualitas dan juga lulusan dari Stickers Bina Usada Bali. Salah satunya adalah orang ini. Orang ini udah kedengeran suaranya. Satunya adalah beliau adalah kepala sekolah di salah satu sekolah menengah kesehatan yang ada di wilayah Denpasar. Nanti kita kulik lebih dalam siapakah beliau. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia Bapak Komang Rika Adiputra. Oke, selamat datang di Placenta. Apa kabarnya? Oke, siap. Luar biasa. Baik, luar biasa. Ya, tadi kehujanan. Nggak bawa mobil. Iya, tapi macet sih ya kayaknya lumayan macet, ya. Ya, tadi lumayan. Oke, jadi karena kemarin baru dapat info juga dari Pak Komang kalau di SMK, saya langsung bilang aja SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar sedang proses MOU. Benar sekali. Itu dengan rumah sakit apa? Oke, kebetulan kita MOU dengan rumah sakit BMC yang ada di Nusa Dua. Jadi ini sebagai salah satu langkah kita meningkatkan lulusan kita agar bisa langsung bekerja sebagai asisten perawat gitu. Oke, berarti rumah sakit BMC kan dikenal handle untuk pasien-pasien yang luar WNA ya. Benar. Dan itu pun mereka merekrut asisten tenaga kesehatan. Iya benar. Jadi kebetulan 1 tahun belakangan ini kita sudah kerjasama dengan BMC yang di Kuta juga termasuk yang awalnya sih yang pertama itu adalah Rumah Sakit Siloam. Siloam, ya betul. Rumah Sakit Siloam. Jadi memberikan pintu masuk kita untuk bisa untuk kita bisa mengembangkan diri seperti itu karena kebetulan mereka satu PT ya mungkin ya satu perusahaan seperti itu ya. Sehingga ini jadi peluang besar bagi kita semuanya ya bagi lulusan SMK Kesehatan Bali Medika yang ingin bekerja setelah mereka lulus dari SMK. Betul. Jadi sekolah sudah menyiapkan ya peluang-peluang yang bisa dimasuki sebagai peluang bagi asisten tenaga kesehatan untuk nanti meniti karirnya di rumah sakit, terutama rumah sakit yang bertaraf internasional. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu ke sekolah dari yang dikepalai oleh Pak Rika, Pak Komang. Pak Komang Hadi sih biasa dipanggil. Pak Komang Hadi, Pak Komang Hadi. Ada di seputaran apa sih itu namanya? Kargo, Jalan Kargo. Jadi masuknya jalan apa ini kan namanya? Saridana. Jalan Saridana. Jadi SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar. Benar. Sering disingkat dengan Kesbam. Benar. Kesbam Jaya gitu ya. Kesbam Jaya. Sekarang Kesbam semakin jaya. Gitu. Oh iya. Itu beneran ada tambahannya? Beneran. Waduh, kenapa tuh kira-kira? Ya itu sebagai kata-kata motivasi kita aja sih. Biar tidak hanya jaya tetapi harus semakin jaya lagi gitu. Dari segala hal sih gitu. Iya, segala aspek yang bisa ditingkatkan di sekolah ya tentunya. Jadi kalau melihat dari sepak terjang Pak Komang Hadi, jadi saya harus baca nih ya supaya tidak keliru menyampaikan bagaimana beliau memberikan banyak asupan-asupan positif untuk sekolah terutama dan tentunya termasuk juga di Stickers Bina Usada Bali. Benar. Saya paling tersanjung ini membaca di bagian
di bawah kepala SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar. Di sini CV beliau ya. Jadi di bawah kepala SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar itu ada pengajar Stikes Bina Usada. Saya langsung wah, saya tersanjung baca. Walaupun kok saya happy ya baca ini ya. Jadi beliau berarti kan ada kedekatan berarti kan ya, ada merasa bagian dari keluarga Stikes Bina Usada Bali. Lalu beliau juga pernah sebagai guru SILN Den Haag. Iya, benar. SILN adalah Sekolah Internasional Luar Negeri. Sekolah Indonesia. Sorry ya. Sekolah Indonesia luar negeri yang ada di Den Haag. Den Haag. Ya. Wow, ngajarnya udah sampai di luar negeri. Bahaya nih. Bahaya. Ya, jadi tidak ya sudah bisa terlihat bagaimana akhirnya SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar bertransformasi. Iya, saya baca dulu, lanjut, ada pendidikan sekarang S3. Sedang proses. Wah. Kan ini jarang terjadi ya. Iya. Maksudnya kalau di sekolah-sekolah para kepala sekolah itu sekarang sudah diwajibkan S2. Iya, benar. Betul ya? Benar. Mohon maaf kalau saya keliru. Tetapi Bapak memutuskan untuk lanjut ke S3 itu ada apakah di sana? Oke. Sebenarnya kalau dibilang kepala sekolah harus S2 itu secara aturan memang belum ada. Oh, belum ya, ada belum tertulis. ada ya. Oh, iya. Ya kalau di negeri nih ya, jadi kalau kepala sekolah itu kan minimal golongan adalah golongan 3C gitu ya. Jadi entah itu 3C nanti masih S1 atau apa ya terserah lah seperti itu. Kalau kami di swasta yang penting memang memiliki kemampuan dan sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan itu ya bisa untuk menjadi kepala sekolah seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih berniat untuk lanjut S3 gitu ya. Jadi awalnya sebenarnya iseng-iseng. Oh iya. Sekolah kok iseng. Ini gabutnya sekolah gitu. Iseng-iseng kebetulan pada saat itu masih akhir-akhir COVID gitu kan. Jadi akhir COVID. Kemudian pada saat memang karena sebelum melanjutkan kuliah S3 itu kan memang sudah sempat diajak nih bergabung ke Stikes Bina Usada gitu ya untuk mengajar. Sehingga saya sih berpikir bahwa kalau misalkan mengajar mahasiswa gitu ya, nggak cukup nih saya harus S2 gitu kan. Jadi setidaknya saya harus meningkatkan diri, meningkatkan kompetensi seperti itu. Nah, kebetulan dengan pekerjaan saya di sekolah, kemudian ada peluang saya untuk lanjut S3 dengan full online nih gitu. Jadi full online, jadi saya memutuskan untuk lanjut S3 seperti itu dan ya mudah-mudahan bisa segera tamat lah. Yap. Tentu. Ya, mudah-mudahan tahun depan targetnya mudah-mudahan sudah selesai. Tahun ini berarti bukan? Enggak, tahun depan. Tahun depan ya. Semoga lancar prosesnya dan tentu itu akan juga dapat meningkatkan dari kapabilitas secara individu, value dari kepala sekolah yang ternyata berprestasi di tingkat nasional. Iya, Astunggara. Kemarin saya dengar ada sebagai kepala sekolah berprestasi. Iya. Juara, saya lihat sempat juara 2 dulu di tahun 2022. Sorry kalau saya keliru. 2023. 24-nya juara 1 ya, Provinsi benar. Bali. Iya, benar. Kemudian dikirim ke nasional. Benar. Itu kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya? Keberuntungan mungkin. Saya tidak yakin hal itu terjadi. Ini lebih dari sebuah keberuntungan. Oke, siap. Jadi sebenarnya inti dari kompetisi itu adalah bagaimana kita menceritakan apa yang sudah kita perbuat di sekolah gitu. Ya, jadi saya sebenarnya sederhana sekali gitu. Jadi saya tujuannya sebenarnya tidak hanya sekadar kompetisi, tetapi tujuannya adalah bagaimana saya mampu untuk berdampak untuk orang lain gitu. Ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara saya menceritakan apa sih yang sudah saya lakukan di sekolah gitu. Ya, untuk meningkatkan berbagai hal, meningkatkan berbagai aspek gitu ya. Jadi ketika saya ingin punya value istilahnya
bisa memberikan dampak baik terhadap orang gitu ya. Jadi saya coba untuk ceritakan apa yang sudah saya lakukan, kemudian bagaimana hasilnya dan sebagainya, sehingga itu yang saya coba bawa di dalam kompetisi itu. Dan ternyata di tahun 2000, awalnya di tahun 2022 itu sebagai kepala sekolah SMK inspiratif 20 besar di tingkat nasional, itu sebenarnya membawa sesuatu hal yang sederhana yang sudah saya lakukan di sekolah gitu. Cuman memang mungkin belum banyak dilakukan di sekolah lain gitu. Gitu. Jadi beberapa program, sehingga ini mungkin bisa menjadi bisa menjadi strategi yang lain untuk sekolah-sekolah yang lain, meningkatkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah itu. Kemudian di 2023 saya coba lagi ya, karena kebetulan ada program nih gitu. Saya punya program, kenapa nggak saya bagikan gitu ya. Jadi kenapa nggak saya bagikan, ya saya coba bagikan program itu kepada masyarakat ya, terutama untuk teman-teman guru dan kepala sekolah, seperti apa mengelola sekolah, seperti apa manajemen sekolah. Dan ya Asongkara di tahun itu dapat juara 2 gitu di tingkat provinsi gitu. Kemudian belum puas nih. Belum puas nih gitu ya. Karena kebetulan mungkin karena banyak nih ada hal yang bisa saya bagikan ke teman-teman gitu ya. Ada banyak hal yang inovasinya makin banyak loh berarti kalau gitu. Asongkara gitu kan. Jadi karena banyak hal yang bisa saya bagikan ke teman-teman, ya saya coba di tahun 2024 itu juga saya ceritakan dalam bentuk video, saya ceritakan dalam bentuk esai gitu ya. Jadi bahwa sekolah kami memiliki salah satu inovasi yang berkaitan dengan peningkatan kinerja dari pegawai guru seperti itu dengan metode reaksi humanis pada saat itu namanya. Kemudian saya ceritakan dampaknya seperti apa, dan Asongkara di tingkat provinsi terpilih menjadi finalis terbaik, sehingga mewakili ke tingkat nasional untuk berbagi di tingkat nasional seperti apa yang sudah diterapkan di Kesbam seperti itu. Pasti bangga banget nih di sekolah yang punya kepala sekolah yang sangat inovatif. Tapi kalau lihat dari tadi Pak Komang bercerita, sepertinya ini tujuannya hanya untuk berbagi. Ya simpelnya gitu ya mungkin ya. Mau berbagi dengan orang-orang. Kita di SMK Bali Medika itu punya program gini, siapa tahu di sekolah lain mungkin mau mengadaptasi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau saya malah senang lagi gitu ya ketika ada program saya bisa diterapkan di sekolah lain. Itu artinya saya berhasil nih berdampak untuk orang lain seperti itu. Wow mulia. Ini bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Berbagi. Oke, nah itu pun akhirnya berbuah manis di SMK itu sendiri, kan ya. Tidak hanya Pak Komang sebagai individu berprestasinya, tetapi berdampak besar juga untuk sekolah secara keseluruhan. Tentu dampak itu tidak hanya saya rasakan sendiri gitu kan. Jadi dengan adanya saya sering berbagi nih kepada teman-teman, tentu nama SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar ini lebih banyak dikenal banyak dikenal oleh masyarakat. Ya terbuktilah sekarang ya Asongkara dari tahun ke tahun, dari pertama kali saya menjabat sebagai kepala sekolah, tren positif itu ada di dalam penerimaan siswa baru. Ya. Jadi kalau sebelumnya memang mungkin sempat terjadi penurunan jumlah siswa. Tapi semenjak beliau, tapi saya tidak bisa bekerja sendiri. Ada tim. Luar biasa. Benar. Timnya yang pada akhirnya bisa mengakomodir isi pikiran dari pimpinannya, benar kan? Jadi yang mengeksekusi adalah teman-teman yang ada di sekitar Pak Komang, sehingga akhirnya bisa mewujudkan keseluruhannya. Benar sekali. Itu tahun berapa Bapak masuk? Sebenarnya kalau saya di SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar itu sejak tahun 2013 nih. Jadi sudah 12 tahun nih saya mengabdi di Kesbam gitu ya. Tapi diberikan kepercayaan menjadi kepala sekolah itu pada saat zaman COVID. Pas lagi turun-turunnya lagi. Iya, lagi turun-turunnya. Jadi akhir 2019 saya diberikan kepercayaan menjadi kepala sekolah. Pada saat itu jujur saja sebenarnya tidak siap.
Tidak siapnya karena kondisi sekolah pada saat itu memang sedang turun sekali gitu dari segi jumlah siswa terutama karena kan kita di swasta. Jadi operasional memang dibantu oleh pemerintah, tetapi secara operasional untuk memaksimalkan itu kan ada dana dari swadaya dari orang tua seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya tidak yakin saya bisa nih memimpin Kesbam lebih baik, tetapi ada banyak teman-teman yang mendukung saya seperti itu, tim saya yang mendukung, yang sudah saya ajak, dan akhirnya saya coba untuk mengambil segala risiko yang ada gitu ya. Jadi padahal kalau pada saat itu saya ingin mencari pekerjaan lain aja sebenarnya masih gampang gitu. Masih bisa ya. Masih bisa. Masih gitu. mau lompat kemana gitu masih mungkin. Cuman, mungkin ini panggilan hati saja seperti itu. Jadi untuk bisa tetap bertahan di Kesbam bersama teman-teman. Akhirnya di tahun 2019 akhir saya diangkat jadi kepala sekolah. Dan Asungkare sampai saat ini sudah periode yang kedua. Karena satu periode itu kan 4 tahun nih. Jadi ini periode yang kedua, saya sampai tahun 2027 nanti. Ada 3 periode itu bisa. Presiden nggak boleh. Siapa tahu kan di dalam sana boleh gitu. Ada. Aturannya sih hanya dua periode saja. Aturannya secara aturan memang 2 periode, tetapi nanti kalau lembaga pendidikan di swasta ya atau masyarakat itu biasanya yang menentukan adalah yayasan itu sendiri. Yang penting tidak menyalahi aturan itu saja ya, seperti itu. Jadi ya Asungkare lah sampai saat ini, dari saya di 2019 itu hanya punya siswa sekitar 150-an total seluruh angkatan gitu. Ya, seluruh angkatan kami berjuang dengan tim. Pada saat COVID kami tidak menyangka sekolah-sekolah lain turun, tapi kami ternyata bisa meningkatkan jumlah siswa gitu kan. Pada saat COVID, ini ada secercah harapan nih gitu kan. Ada secercah harapan SMK kesehatan masih bisa eksis lagi gitu kan ya. Jadi masih eksis lagi, dan sampai saya sekarang ini sekitar sudah 6 tahun. Sekitar 6 tahun kurang lebih saya menjabat sebagai kepala sekolah. Itu total sekarang ada 21 rombongan belajar dengan total siswa sekitar 620 siswa. Ya, 620 dari 150. Dari 150. 4 kali lipat. Iya. Itu cuman itu memang perjuangan yang luar biasa gitu ya. Jadi dengan 620 ya akhirnya tentu itu tidak lepas dari bagaimana semangat teman-teman membantu, bagaimana teman-teman bisa membaca pikiran saya gitu untuk mewujudkan semua ide-ide gila gitu. Ide-ide gila untuk memperkenalkan out of the box sih saya lihat. Untuk memperkenalkan SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar ya. Akhirnya sekarang Asungkare lah seperti itu. Bahkan saat ini karena seperti tadi di awal kita adalah SMK Kesehatan yang satu-satunya bisa tembus MOU dengan Rumah Sakit Siloam. Itu kan dari sana kita terinspirasi tahun ini kita punya kelas bilingual. Ya, jadi di SMK Kesehatan tahun ajaran ini. Jadi di SMK Kesehatan yang lain di Bali itu tidak ada. Jadi kami mencoba untuk ini peluang besar loh gitu. Jadi ini peluang besar karena ternyata rumah sakit yang ya kelasnya mungkin pasiennya itu adalah warga negara asing, mereka masih membutuhkan yang namanya asisten perawat gitu. Ya, tapi dengan catatan mereka harus mampu berbahasa Inggris gitu. Ya. Nah, sehingga saya di tahun ini membentuk satu kelas khusus untuk kelas perawat, itu adalah kelas bilingual. Di bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris. Kemudian jumlah siswanya juga lebih sedikit dibandingkan dengan kelas-kelas reguler. Orang-orang terpilih berarti gitu. Iya. Jadi dan ketika saya membuka itu pun tidak menyangka ternyata melebihi kuota gitu. Oh, antusiasnya tinggi. Iya, antusiasnya ternyata tinggi gitu. Ya, antusiasnya tinggi gitu kan. Jadi
sehingga ketika saya membentuk itu harus ada seleksi lagi gitu. Iya. Jadi nambah kerjaan loh gitu. Awalnya kami ya udah paling segini karena kami juga agak matok gitu kan. Iya, segini sepertinya bisa nih tercapai. Ternyata melebihi dari kota ekspektasi itu ya. gitu ya. Jadi ya sungguh sekarang sudah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikon kami juga yang nanti akan kami informasikan kepada masyarakat. Jadi keunggulan di SMK Bali Medika tentunya ya. Benar. Nah tadi sempat Pak Komang singgung di awal ditunjuk sebagai kepala sekolah itu merasa ragu. Iya benar. Tapi apa sih akhirnya yang menyebabkan Pak Komang untuk oke kayaknya bisa nih jalan? Apa sih yang terbesit di pikiran ataupun yang menjadi motivasi ya pada akhirnya? Siap. Jadi sebenarnya yang paling besar dorongan kenapa saya mau menerima gitu ya, menerima tawaran itu, padahal saya tahu bahwa risiko saya mengambil tanggung jawab ini sangat luar biasa besar gitu kan, karena saya tidak tahu nih ke depan pada saat itu zaman COVID gitu. Jadi yang paling besar sebenarnya dorongan dari teman-teman ya. Jadi teman-teman ternyata memberikan dukungan yang luar biasa. Malah mereka yang lebih percaya saya bisa ya untuk mengembangkan SMK Kesehatan Bali Medika ini lebih baik lagi seperti itu. Jadi dukungan itulah yang sebenarnya membuat saya termotivasi untuk ya saya coba. Saya coba untuk bagaimana caranya membawa SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar ini menjadi lebih baik ke depan. Seperti itu. Dan tentu dari sana banyaklah harapan-harapan yang ingin saya gapai gitu. Nah, setelah ketemu satu harapan, ternyata bisa loh, gitu. Ayo kita coba lagi yang lain, yang lain akhirnya yang luar biasa seperti itu. Jadi dorongan teman-teman yang memang ajak berjuang di awal itu luar biasa. Dan pada akhirnya kalau ibaratnya orang jualan tuh setiap barang dagangannya selalu laku tuh. Iya kan? Ya, tadi buka kelas bilingual ternyata banyak peminatnya. Terus ada prodi baru pada akhirnya dibentuk pada saat Pak Komang menjadi kepala sekolah. Ada program studi baru apa? Jadi di awal di tahun 2019 itu saya hanya punya 2 prodi aja. Awalnya ya, di asisten perawat sama di asisten teknologi laboratorium medik. Teknologi laboratorium medik. Nah, kemudian saya mencoba nih karena kebetulan salah satu cara yang bisa saya lakukan untuk dapat meningkatkan animo masyarakat untuk bisa melanjutkan pendidikan ke SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar adalah dengan menambah prodi gitu. Dengan menambah prodi gitu. Sehingga ada banyak pilihan nih kalau nggak berminat di asisten perawat, mungkin di prodi yang lain gitu berminat. Nah, akhirnya di tahun 2020 saya memutuskan untuk membuka prodi farmasi pada saat itu. Nah, pada saat itu pun sebenarnya dengan banyaknya sekolah yang sudah membuka prodi farmasi gitu udah duluan, saya start belakangan nih gitu. Tapi saya punya keyakinan saya pasti bisa gitu. Kami pasti bisa gitu. Ya jadi pada saat itu kami coba buka di tahun 2020 dan sebenarnya target kami nggak muluk-muluk gitu ya. Jadi target kami syarat minimal membuka program studi baru adalah ada siswa minimal 15 nih gitu. Ya saya dapat 15 aja udah oke lah gitu, berjalan gitu. Akhirnya di luar dugaan pada saat itu ya di luar dugaan ternyata kami dapat kalau tidak salah itu 34 ya, saya lupa itu. Di atas 30 kami dapat gitu. Wah, ternyata kami kaget. Wah, ini loh tahun pertama saya buka farmasi padahal banyak sekolah yang sudah jalan gitu, yang mungkin sudah memiliki lulusan apa dan sebagainya. Kami tidak punya lulusan farmasi sehingga kami tidak berani berbicara jauh pada saat itu untuk promosi program farmasi seperti itu. Cuman ternyata masyarakat mempercayakan kami nih gitu ya, mempercayakan kami sehingga dari sana kami coba tambah semangat nih untuk program farmasi seperti itu. Dan akhirnya buka satu kelas, kami urus izin dan akhirnya izin bisa
keluar seperti itu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu ternyata program farmasi setiap tahun meningkat gitu. Setahun ini bahkan di tahun 2025-2026 ini yang paling banyak kita terima farmasi 2 kelas ya. 2 kelas dengan kelas yang maksimal semuanya seperti itu. Dan di tahun lalu gitu saya tidak puas. Nggak puas nih. Ada inovasi lagi. Nggak puas nih gini. Harusnya saya bisa nih buka prodi lain lagi gitu. Ya. Harusnya bisa apa ya gitu. Karena kalau di rumpun kesehatan di SMK itu sebenarnya masih ada beberapa. Yang pertama itu masih ada rumpun untuk asisten perawat gigi. Oh iya. Asisten perawat gigi. Kemudian yang kedua adalah pekerja sosial. Jadi perawat sosial. Jadi ada 2 kompetensi yang harusnya bisa saya buka kalau saya ingin membuka di rumpun kesehatan seperti itu. Cuman saya berpikir setelah saya survei ternyata asisten perawat gigi sangat sedikit peminatnya gitu ya. Jadi di Bali memang belum ada. Iya, di Bali belum ada, setingkat SMK tuh belum ada gitu kan. Kemudian saya sempat studi tiru ke luar Bali untuk melihat gimana sih asisten perawat gigi. Ternyata yang ada di Malang itu juga satu-satunya yang buka di Malang dan siswanya juga sedikit gitu. Nah, tetapi operasionalnya besar gitu kan. Aduh, saya coba untuk stop dulu di kesehatan. Akhirnya saya studi tiru lagi nih gitu ya. Jadi studi tiru lagi untuk nyari jurusan atau kompetensi apa sih yang kira-kira masih relevan dengan kesehatan gitu. Nah, akhirnya terbesitlah di pikiran saya kenapa nggak buka manajemen perkantoran ya gitu. Pada saat itu memang yayasan nih banyak pertentangan. Kita kesehatan gitu. Kesehatan. Kok bisa-bisanya buka manajemen perkantoran yang rumpunnya harusnya adalah bisnis gitu kan, ekonomi dan bisnis. Cuma pada saat itu saya berpikir bahwa saya tidak akan mengambil manajemen perkantoran itu murni gitu. Tetap saya akan berikan dasar-dasar manajemen perkantoran, tetapi karena basic SMK Kesbam itu adalah kesehatan, sehingga saya coba untuk arahkan konsentrasinya adalah konsentrasi administrasi rumah sakit seperti itu. Ya jadi sehingga saya ajukan itu ke yayasan bahwa ini bukan sekadar manajemen perkantoran biasa, tetapi anak-anak kami nanti selain mereka PKL di perkantoran, mereka akan kami terjunkan juga ke perkantoran rumah sakit di bagian administrasi rumah sakit ataupun rekam medis gitu. Ya sehingga anak-anak yang mengambil jurusan manajemen perkantoran ini itu mereka akan mendapatkan 2 mapel tambahan. Yang pertama adalah administrasi rumah sakit dan yang kedua adalah rekam medis seperti itu. Jadi mereka juga punya bekal nih gitu ya. Jadi berkaitan dengan administrasi rumah sakit itu sendiri. Dan di tahun pertama kita dapat 1 kelas seperti itu. Kemudian itu 1 kelas memang tidak banyak gitu ya. Jadi masih minimal ya 15-an seperti itu. Nah, kemudian di tahun ini itu sudah dapat 1 kelas dan cukup banyak siswanya. Ya, jadi seperti itu. Dan kita adalah manajemen perkantoran yang masih satu-satunya di Bali yang konsentrasinya adalah manajemen perkantoran rumah sakit. Seperti itu. Keren. Ya, jadi setiap tahunnya akan ada prodi baru banyak ya. Jangan-jangan tahun ini ada nih udah disiapin. Wah, ada bocorannya nggak? Sementara kita sih masih lihat dulu ya. Jadi mungkin 3 tahun ini saya coba lihat dulu, saya evaluasi dulu berkaitan dengan manajemen perkantoran ini ya. Walaupun secara tren ini trennya positif sekali. Gitu Jadi positif sekali dari 2 tahun kami membuka program ini adalah tahun kedua sudah peningkatannya cukup signifikan seperti itu ya. Jadi kalau mau buka program kalian baru itu yang terkendala adalah ruangan. Kami nggak punya kelas lagi karena sudah full. Harus ekspansi. Tanah di belakang tuh kayak masih kosong kan? Belakang sekolah kan masih kosong nggak? Iya masih kosong. Gitu ya. Jadi kami juga nggak pengen apa istilahnya
mengambil semua sih nggak pengen. Jadi sebisa kami sekali lagi kualitas itu tetap harus kami jaga. Betul. Gitu ya, kualitas tetap kami jaga. Contoh seperti yang kemarin, sebenarnya yang kami terima itu bukan yang kami terima, yang mendaftar itu sekitar 340-an siswa yang daftar ya. Kemudian yang memenuhi persyaratan, kemudian yang sesuai dengan kriteria kami itu adalah 260 siswa. Jadi yang kami terima saat ini itu adalah di angka 260. Saya lupa 60 berapa gitu. 260. Itu. Sampai sore itu berarti. Iya. Wow. Itu. Jadi berarti tetaplah. Untuk tahapan berikutnya berarti ada kemungkinan ada penambahan luas dari sekolahnya? Sementara untuk penambahan lahan sih belum. Jadi cuman kalau mungkin Pak Pratnya belum sempat ya belakangan ini ke sekolah itu ada perubahan sedikit gitu ya. Oh iya. Di bagian mana? Bagian depan ya? Bagian ada gedung baru ya? Belum gedung baru, akan mudah-mudahan gitu. Ya akan ada gedung baru gitu ya. Gedung untuk khusus lab. Oh iya. Jadi khusus lab, nanti beberapa lab itu nanti akan kita pindahkan sehingga mungkin nanti akan bisa dipergunakan untuk ruang kelas seperti itu. Jadi labnya akan difokuskan menjadi rencana sih kami pengen buat semacam simulasi di rumah sakit gitu. Jadi karena kami sudah punya kompetensi kalian, administrasi rumah sakitnya, farmasinya, teknologi laboratorium mediknya ada, kemudian keperawatannya juga ada, sehingga itu akan jadi satu gedung ya, sehingga ketika masuk mereka bertemu dengan siswa administrasi rumah sakit. Itu nanti akan diarahkan kemana, akan disesuaikan. Gitu. Berarti kayak mini hospital gitu mungkin ya? Itu cita-citanya. Baik. Kami juga siap support nanti ya. Jadi siapa tahu perlu ada tim kesehatan yang nanti juga akan standby di sana, juga kami siap bisa juga nanti tetap support tentang itu. Benar. Wah, luar biasa sih ya. Ya, sekarang mudah-mudahan. Dalam ruang lingkup sekolah, inovasinya begitu banyak yang bisa dilahirkan dari Pak Komang Rika. Benar. Kalau dulu di tahun-tahun sebelumnya, mungkin sebelum COVID itu kan di Bali Medika ada asramanya. Apakah sekarang masih ada? Masih ada asrama? Masih ada asrama. Jadi kalau dulu tuh kan memang kita terkenal dengan istilah sekolah berasrama. Jadi seluruh siswa diwajibkan di asrama. Kemudian sejak tahun 2018 ketika kita melihat tren anak-anak zaman sekarang gitu yang lebih senang untuk mengeksplor dirinya tanpa harus ada kekangan dari orang lain gitu ya. Sehingga di tahun 2018 kalau tidak salah itu kita putuskan untuk tidak mewajibkan seluruh siswa di asrama. Sehingga asrama ini adalah pilihan. Jadi ya. Benar. Asrama ini adalah pilihan. Ya, sehingga anak-anak yang pengen tinggal di asrama, monggo di asrama, kalau tidak juga tidak masalah. Nah, sampai saat ini asrama masih tetap jalan. Jadi kurang lebih ada sekitar dari 600 itu 10%-nya itu anak-anak ada di asrama. Nah, kebetulan juga yang kami terima adalah yang khusus perempuan. Jadi yang perempuan, yang laki-laki tidak kami terima seperti itu karena jumlah ruang asrama sekarang sudah dibatasi soalnya karena dipakai ruangan-ruangan yang lain. Banyak siswa itu. Terus ya seperti itu ya, jadi dibatasi. Dan yang di asrama pun itu adalah anak-anak yang memang satu adalah secara tempat tinggal jauh karena siswa kami benar-benar heterogen gitu, tidak hanya berasal dari provinsi Bali gitu ya. Jadi bahkan ada dari Ambon, dari Papua, ya, dari Jawa, NTT yang lumayan. NTT banyak juga. Ya, NTT, NTB, dari Sumatera juga ada. Jadi cukup heterogen seperti itu, sehingga anak-anak yang memang dari jauh itu mereka yang diprioritaskan untuk memilih di asrama. Nah, kalau tadi asalnya bukan hanya dari Bali. Benar. Kira-kira kalau udah berdasarkan pemantauan dari Pak Komang,
kenapa pada akhirnya mereka memilih Bali Medica? Padahal mungkin tidak untuk kemungkinan di tempat asal mereka juga sudah ada SMK kesehatan. Benar. Kira-kira ya jadi sempat saya ngobrol-ngobrol nih sama anak-anak yang di luar Bali gitu, yang dari Banyuwangi, dari Jember apa dan sebagainya. Kenapa sih kamu memilih SMK Bali Medica gitu kan? Padahal sebenarnya di daerah kalian kan pasti ada nih sekolah kesehatan tuh pasti ada gitu. Cuman mereka menyampaikan bahwa saya sangat tertarik dengan program-program yang ada di SMK Bali Medica gitu. Jadi dari mana kamu dapat lihat gitu? Ya dari media sosial gitu. Jadi di media sosialnya seru saya lihat gitu. Jadi kegiatan-kegiatan siswa-siswa yang ada di SMK Bali Medica di Kesbam, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain itu sepertinya lain daripada yang lain dengan sekolah-sekolah lain seperti itu. Sehingga saya sangat tertarik dan saya yakin bahwa tidak hanya frame saja di media sosial, tetapi kenyataannya juga pasti akan sama seperti itu. Oh gitu ya. Jadi mungkin karena kebanyakan anak-anak Gen Z kan lihat informasi itu dari sosial media dari sosial media gitu, benar-benar. Dan memang kalau saya lihat sih satu-satunya SMK yang di Bali yang aware dengan sosial media. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Kayak pengetahuan saya, koreksi saya kalau saya salah ya. Tapi sepengetahuannya dengan follower 18 ribu dan centang biru. Itu ide siapa? Ide siapa? Ya itu hanya sebenarnya sih untuk meyakinkan masyarakat saja betul. Bahwa kami tidak hanya memberikan bingkai atau memperlihatkan bingkai baik-baiknya di sosial media saja, tetapi secara nyata itu kami juga memang seperti itu gitu. Jadi kita memang seperti itu ya, sehingga ya mudah-mudahan sih kepercayaan masyarakat terhadap Kesbam itu lebih meningkat lagi gitu ya. Dan kami Oktober ini sudah akan membuka pendaftaran murid baru. Oh, Oktober ini? Ya, karena kebetulan sudah banyak nih yang menaruh nama. Bukannya baru MPLS? Iya, benar. Oktober udah buka lagi? Ya, Oktober udah buka lagi. Wah, berarti se-antusias itu, setinggi itu animo dari masyarakat. Jadi luar biasa. Kami juga sangat terkejut dengan hal itu gitu ya. Jadi kami sangat terkejut dengan hal itu. Baru kami bubar panitia sampai teman-teman baru kemarin membubarkan panitia, sekarang membentuk panitia lagi. Sekarang suruh kerja lagi. Jadi rencana kami Oktober akan buka, karena kebetulan beberapa teman-teman panitia yang kemarin itu sudah banyak dapat WA, termasuk saya sendiri juga gitu. Kapan dibuka pendaftaran untuk bisa mendaftar di SMK Kesehatan Bali Medica Denpasar gitu. Dan tentu ini kan menurut saya adalah peluang gitu. Saya tidak mau melewatkan itu gitu kan. Saya tidak mau melewatkan itu, sehingga mari kita coba untuk fasilitasi masyarakat yang memang sangat-sangat berminat untuk menyekolahkan anak-anak generasi muda di Kesbam gitu. Ya, kalau mungkin biar saya terbayang, kalau untuk pembukaan atau penerimaan siswa baru di Oktober itu berarti dibuka lebih awal. Iya, benar. Sangat awal berarti ya? Sangat awal mungkin. Tahun lalu kita buka di November. Tahun lalu kita buka di bulan November. Kemudian sebenarnya di bulan Februari itu sudah, awalnya kita estimasi adalah di angka 180 tuh. Di 180. Karena sekali lagi keterbatasan ruangan kelas pada saat itu kan, 180 di Maret itu sebenarnya sudah tercapai gitu kan. Masa ditutup? Nah itu karena animo masyarakat yang cukup tinggi. Kemudian saya berbicara dengan yayasan, bisakah bantu untuk memfasilitasi anak-anak ini gitu ya, memfasilitasi anak-anak ini agar mereka juga mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka gitu. Akhirnya pada saat itu saya melakukan penambahan kelas, kalau tidak salah 1, 2, 3. Ada 3 kelas tambahan. Sehingga totalnya adalah 9 kelas untuk di tahun ini gitu. Jadi ya saya sih berharap di tahun depan ini saya cuma punya 5 kelas saja. 5 kelas
Cuman punya 5 kelas. Berarti dijadwalkan mungkin ya pada akhirnya gitu Iya, ya, jadi menjadwalnya. sehingga mungkin nanti seleksinya akan lebih kita lihat lagi gitu. Ya, jadi ya kita pengen juga mencari input yang baik juga seperti itu ya, mudah-mudahan nanti bisa. Karena sekali lagi kelas yang kita punya itu terbatas hanya 5 gitu ya. 5 kelas. 5 kelas saja. Berarti angkatan terakhir yang sekarang kelas 12 itu ada 5. Ada 5 kelas berarti. kelas 11 iya. ada 7 kelas. 7 kelas dan 9 kelas. Gitu. Wah, berarti 2 tahun ke depan ini mikir keras dong ya. Mikir gimana ya. kelasnya nih. Kedepannya pasti kita mikir itu. Ya, cuman lagi kalau mikir kelas kita nggak punya lahan parkir. Berarti perlu basement. Ya, jadi banyak. Jadi ya. yang pasti kita ingin mempertahankan kualitas saja dulu. Betul. Gitu. Ya, saya sepakat dengan itu. Jadi tidak melulu dengan jumlah siswa yang banyak, tetapi kualitas dari yang sudah dikenal oleh masyarakat tetap dijaga oleh sekolah. Benar sekali. Wah, iya. Nah, kalau dari kegiatan siswa yang ada di Bali Medica, kemarin saya sempat lihat juga di sosmednya ada PMR, ada vokal juga choir ya. Lalu selain itu ada aktivitas apa lagi yang mereka bisa lakukan? Jadi cukup banyak sih sebenarnya gitu. Jadi anak-anak kami dari pagi itu mereka harus hadir 7.10 nih, wajib 7.10. Karena setiap pagi kita ada pembiasaan pagi. Jadi beda-beda nih tema gitu. Setiap Senin namanya Senin Inspirasi. Jadi kita biasanya mengundang alumni, mengundang rekanan-rekanan kita untuk berbagi pengalaman nih. Itu ide siapa? Ide ya. bisa Senin Inspirasi. Iya, Senin Inspirasi gitu. Jadi selama 50 menit anak-anak berkumpul di aula tanpa handphone. Jadi handphonenya dikumpul semua. Jadi saya ingin ada interaksi antara satu dengan yang lainnya, tidak hanya menggunakan handphone gitu. Ya. Jadi di dalam ruangan itu tidak ada handphone sama sekali. Wah, menarik. Ya, kecuali memang ada beberapa kesempatan memang dibutuhkan untuk menggunakan handphone, baru kita bagikan handphone anak-anak. Gitu ya. Jadi Senin Inspirasi kita mengundang alumni, ini hanya untuk memberikan motivasi ke anak-anak, adik-adik kelasnya gitu ya. Jadi bahwa setelah mereka tamat dari Bali Medica, dari Kesbam itu banyak hal tantangan, banyak yang bisa mereka untuk lakukan gitu ya. Termasuk rekanan-rekanan mungkin nanti Pak Pratnya bisa jadi ini salah satu gininya bintang tamu kita nanti di hari Senin. Jangan berlebihan begitu. Itu hari Senin itu, hari Selasa mereka kebiasaan kita adalah Selasa Internasional. Jadi sebentar, setiap harinya itu ada berbeda-beda. Oke, silakan. Senin Inspirasi. Ya, Senin Inspirasi. Selasa adalah Selasa Internasional. Jadi kita mendatangkan native speaker kadang, baik itu menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang. Karena kita fokus di 2 bahasa itu. Kemudian di kelas itu anak-anak wajib di hari Selasa menggunakan sesi awal pembelajaran ya, ketika guru masuk nih sapaan itu wajib menggunakan bahasa Jepang. Jadi itu untuk Selasa Internasional. Jadi kita berusaha, guru, pegawai, murid ketika bertemu berusaha untuk kalau nggak pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang. Gitu. Komit nih berarti ya. Komit kita gitu. Tapi kadang-kadang lupa juga gitu. Ya, tapi kita berusaha gitu ya. Jadi kita guru-guru pun sampai belajar bahasa Jepang gitu. Mungkin nggak enak kita yang menentukan hari itu, masa kita yang ngelamar. Kita yang nggak gini kan. Jadi kita juga ini. Rabu kita namanya Rabu Literasi Numerasi. Jadi ada kegiatan literasi dan numerasinya. Jadi ini sebagai salah satu bentuk meningkatkan kemampuan menganalisis teks ataupun angka anak-anak gitu ya. Jadi itu yang diisi oleh teman-teman guru di sekolah ataupun biasanya kita juga mengundang narasumber dari
dari luar juga seperti itu. Nah kemudian hari Rabu tadi yang literasi numerasi, Kamis itu adalah Kamis budaya. Jadi kita belajar atau sekadar mengenal gitu budaya-budaya, baik itu budaya kita sendiri Bali ataupun budaya Indonesia. Budaya Indonesia lainnya. Ya, jadi kadang kita membuat tipat gitu. Jadi kemarin saya nonton yang buat canang. Iya, buat canang. Terakhir nih kalau nggak salah membuat, karena kebetulan dua harinya adalah Hari Raya Saraswati gitu ya. Hari Kamisnya kita coba untuk ajak anak-anak membuat Kalpike Karawiste. Jadi yang tidak hanya yang Hindu, semua ya, semuanya terlibat. Ya setidaknya mereka tahu gitu. Benar. Bahwa ini nih bukan melulu soal agama, tidak, tapi adalah budaya gitu. Betul. Jadi kalau tinggal di Bali ya harus mengenali budaya Bali apa gitu ya. Tidak hanya Bali tetapi juga Indonesia gitu. Nah, kemudian dari Jumat terakhir itu adalah Jumat forum kesehatan. Forum kesehatan. Jadi di forum kesehatan itu kita kadang senam, kadang jalan santai, kemudian kadang makan bersama. Ya makan bersama seperti itu. Kita minta anak-anak untuk bawa sarapan pagi, kita makan bersama di aula bersama. Itu di aula sama-sama. Sama-sama gitu. Jadi sampai jam 8 itu kegiatan kita laksanakan. Setelah jam 8 sampai jam 4 itu anak-anak belajar. Jam 4 sampai jam setengah 6 anak-anak baru ekstra. Nah, ekstra ini cukup banyak di kita, ada ekstra. Jadi mungkin agak lain nih dengan sekolah-sekolah lain. Kalau saya sekali lagi ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak mengeksplorasi dirinya. Seperti itu. Jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler itu tidak ditentukan oleh sekolah. Jadi sekolah hanya memfasilitasi. Yang penting ada syarat-syarat tertentu. Anak-anak bisa untuk membuat ekstra sendiri. Contoh, kayak kemarin nih dari tahun lalu nih ada ekstra kabadi gitu. Itu adalah inisiatif anak-anak gitu. Yang menang. Yang sering menang gitu. Nah, jadi yang penting yang saya syaratkan ke anak-anak adalah satu, harus ada pengikut. Artinya ada yang ikut ekstra itu. Anggotanya ada. Betul. Yang kedua, harus ada pembina. Kalau pembinanya tidak ada di sekolah, kalau mau di luar silakan, yang penting mengajukan gitu, Jadi pasti saya akan dukung. Sehingga banyaklah ada ekstrakurikuler yang memang dibentuk oleh anak-anak itu sendiri gitu. Jadi ya lumayan kegiatan-kegiatan anak-anak di sekolah gitu. Ya pantas seneng mereka sekolah di sana. Ya mudah-mudahan mereka mereka dengan keinginannya sendiri mau gitu. Bentuk komunitas apa gitu. Benar. Jadi misalkan jurnalistik ya mereka dengan tim jurnalistiknya gitu. Ada yang suka videografi dan sinematografi mereka buat yang penting sesuai dengan persyaratan kita gitu. Pasti kita akan fasilitasi. Benar. Ya nggak salah yang dari jauh-jauh itu datang ke sini. Iya, mudah-mudahan semakin banyak nanti yang keren. Sekarang nih ada siswa itu udah bilingual, di kelas bilingual itu ada siswa yang memang keturunan keturunan warga negara asing gitu. Sehingga ya mudah-mudahan ini nanti sebagai apalah istilahnya ya. Pemantik pionir. Pemantik pionir bahwa Kesbam nih bisa go internasional. Asik, bener banget. Wah, itu gimana ceritanya? Ya, kebetulan saya juga penasaran nih sebenarnya sampai ini. Kenapa kok bisa memutuskan melanjutkan ke SMK dan SMK kesehatan itu. Ternyata memang SMP kemarin di SPK. Salah satu SPK yang ada sekolah perjanjian kerjasama. Sekolah internasional lah seperti itu. SMP-nya. Kemudian saya kan juga awalnya aneh gitu karena sebelumnya belum ada nih anak SPK yang lanjut ke SMK dan SMK kesehatan, dan pada akhirnya ternyata cita-citanya itu adalah ketika tamat dari sini dia akan balik nih ke negaranya. Gitu, dia akan balik ke negaranya, dan di negara asalnya dia pengen mengasah kembali untuk di kesehatan, ingin bekerja di bidang kesehatan gitu. Sehingga
saya biar punya dasar nih gitu, biar punya dasar ketika masuk SMK, sehingga nanti ketika saya kalau nggak salah di Belanda ya, kalau nggak salah di Belanda itu saya bisa langsung kerja nih sebagai, kalau istilah ini apa ya, caregiver ya. Caregiver. Saya bisa kerja langsung sebagai perawat lansia di sana seperti itu. Beneran anak lulusan SMP? Kok bisa mikir sejauh itu gitu? Iya, maksudnya? Bener. Karena kebetulan ibu bapaknya ada di sana. Gitu. Wow. Sedangkan di sini memang bersama saya, entah itu saudara atau apa, saya kurang tahu juga. Jadi dia diurus oleh orang lain di sini, ya, sehingga nanti ketika mau tamat dari SMK dia akan balik ke negaranya. Itu jadi motivasinya ya, dan untuk bisa berkumpul bareng orang tuanya. Dan saya berpikir, wah ini bisa sebagai batu loncatan nih buat kami gitu kan. Yang mudah-mudahan tahun depan karena kita punya kelas bilingual, semakin banyak nih anak-anak yang memang memiliki pemikiran seperti itu bergabung di kami. Jadi gitu. Brand image positif lah jadi untuk sekolah. Benar sekali. Itu jurusan apa dia? Itu jurusan perawat. Sementara yang bilingual kita cuma di jurusan perawat. Benar. Iya. Boleh mungkin disuruh ke sini. Tadi saya cerita-cerita ternyata ada kelas internasional juga. Ada kelas internasional ya. Siapa tahu. Iya, benar. Betul. Ya, gayung bersambut lah ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk teman-teman gurunya, nah kalau buka prodi baru berarti kan nambah guru baru. Iya, benar sekali. Dan juga berkaitan dengan izin-izin yang harus diurus di Distipora, betul? Iya. Kira-kira strategi Pak Komang kemarin dalam pelaksanaan itu, kan tentu orang-orang di sana mungkin ada yang sudah bekerja, mungkin atau belum punya pengalaman tuh jadi guru, dan pada akhirnya hingga terbentuklah program studi baru itu, strateginya bagaimana? Strateginya seperti apa? Oke, jadi kalau terkait SDM gitu ya, jadi terkait SDM memang di awal-awal kita sangat kewalahan gitu ya. Jadi terutama nih untuk SDM farmasi gitu ya. Jadi kebanyakan memang tamatan apoteker itu memang mungkin lebih banyak memilih di pelayanan gitu ya. Yang lebih banyak milih di pelayanan gitu. Jadi, tapi ya astungkare dengan adanya mungkin dia merasa bahwa guru itu tidak hanya sekali lagi guru itu tidak hanya sekadar pekerjaan untuk menghasilkan uang, tetapi ini adalah panggilan hati gitu kan. Jadi sebagai seorang guru kan gitu. Jadi untuk farmasi sekarang sudah aman lah untuk guru-gurunya gitu. Jadi sudah sesuai dengan berapa kita punya kelas farmasi, itu sudah sesuai dengan jumlah gurunya ya. Kemudian termasuk juga yang di manajemen perkantoran, ya itu memang agak susah sih untuk gurunya sebenarnya, karena memang lulusan pendidikan administrasi perkantoran itu memang nggak ada jurusannya di Bali gitu. Memang nggak ada di Bali gitu. Jadi paling dekat itu hanya ada di Universitas Negeri Malang ya, saya lupa gitu ya. Jadi kebetulan sementara untuk yang manajemen itu adalah yang murni di manajemen. Jadi kita punya ada 4 ya kalau nggak salah. Itu guru di manajemen perkantoran itu adalah yang murni manajemen, bukan pendidikan administrasi perkantoran. Jadi yang manajemen ada yang konsentrasi SDM, ada yang memang konsentrasi administrasi dan sebagainya. Termasuk juga untuk yang rekam medis dan administrasi rumah sakit itu memang sudah lulusan dari rekam medis ataupun administrasi rumah sakit seperti itu. Itu sementara sih sampai saat ini aman, semuanya aman. Dan astungkare semesta semuanya mendukung gitu ya berkaitan dengan SDM itu. Sampai saat ini memang kita tidak kekurangan SDM berkaitan dengan program studi yang baru. Termasuk juga pengurusan izin ya. Jadi kadang-kala mungkin ada nih sekolah-sekolah yang setelah 3 tahun nih baru ngurus izin gitu ya. Saya nggak tahu apa menjadi motivasinya, nggak tahu juga Tiang seperti apa. Tapi kalau saya sendiri gitu ya, kalau saya sendiri gimana caranya secepat mungkin untuk menyelesaikan izin tersebut gitu. Sehingga yang seperti kemarin yang farmasi 6 bulan berjalan itu sudah keluar izinnya. Ya, termasuk juga yang MPLB, yang manajemen perkantoran itu juga
baru 6 bulan berjalan itu juga sudah keluar izinnya. Jadi secara secara administrasi itu semuanya sudah aman. Wow, Gitu. Jadi ya sungkarlah tim kami sangat cekatan ya, sangat cekatan, karena ketika mengurus izin itu kan tidak hanya berkaitan dengan dinas pendidikan, tetapi kita ngurus izinnya itu adalah ke dinas perizinan. Iya, karena satu pintu gitu. Dinas perizinan satu pintu. Apa istilahnya? Apa ya istilahnya? Pasar saya lupa. Padu kayaknya. Ya, itulah gitu ya. Jadi kebetulan karena SMK itu ada di bawah provinsi, jadi kita ke dinas perizinan provinsi. Iya, betul. Jadi di sana tinggal nanti ada verifikasi dari dinas apakah sudah sesuai atau tidak. Ya Sungkar berjalan lancar semuanya. Oke. Nah, jadi dengan banyaknya siswanya itu kan menandakan bahwa daya tangkap dari masyarakat ini menganggap bahwa SMK Kesehatan itu ada sesuatu yang bisa diharapkan gitu ya ibaratnya. Jadi kalau mungkin dari pandangan Pak Komang, bagaimana mendeskripsikan dari sebuah SMK Kesehatan ini bisa menjadi hal yang diandalkan oleh masyarakat? Ya benar. Jadi ini mungkin asumsi saya aja ya. Jadi saya juga belum pernah istilahnya membuktikan apakah benar atau tidak gitu ya. Jadi kemarin ketika SMK Kesehatan trennya turun gitu ya, itu mungkin karena banyak menganggap bahwa pengangguran ya itu salah satunya adalah dilahirkan oleh SMK Kesehatan. Karena apa gitu? Satu, mereka tidak bisa bekerja langsung. Karena kita tahu bahwa dapat dikatakan sebagai tenaga kesehatan itu kan minimal D3. Betul. Gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika mau lanjut, mungkin banyak masyarakat berpikir bahwa biayanya besar. Gitu. Biayanya besar di kesehatan, besar nih biayanya. Ya, stigmanya gitu. Sehingga mereka memutuskan untuk saya pilih SMA aja deh dulu biar biayanya agak minimal. Kalau milih SMK Kesehatan, sudah SMK-nya kesehatannya nanti bayarnya mahal, nanti kuliahnya mahal lagi kan seperti itu. Jadi mungkin stigma yang seperti itu kemarin gitu ya muncul di masyarakat, sehingga tren untuk memilih SMK Kesehatan itu turun gitu ya, sempat turun. Nah, saya coba untuk membalikkan itu. Jadi bagaimana caranya saya mencoba menyampaikan ke masyarakat bahwa lulusan SMK Kesehatan itu bisa kok kerja. Kemudian peluang untuk mereka masuk perguruan tinggi itu juga sangat luas. Karena kemarin itu saya sempat tahu juga ternyata masyarakat tidak tahu bahwa banyak sekolah kesehatan ada di Bali gitu. Karena mungkin dari dulu-dulu kalau yang masuk perawat lebih banyak keluar Bali nih gitu ya, mungkin seperti itu ya. Jadi mereka sampai nanya, kalau anak saya tamat dari sini, ada kan di Bali sekolah perawat seperti itu. Banyak masih banyak orang tua yang seperti itu. Jadi mungkin itu juga salah satu yang menyebabkan mereka enggan untuk nyari di bidang kesehatan, karena saya sampaikan bahwa banyak sekali nih ada pilihan ketika lulus dari SMK Kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa SMK Kesehatan itu bisa kerja kok. Saya sampaikan seperti itu. Ya walaupun memang seperti itu, kita bukan sebagai perawat, kita adalah sebagai asisten perawat. Bahkan yang sekarang ini tidak lagi asisten perawat namanya. Jadi adalah layanan penunjang kesehatan gitu ya, layanan kesehatan. Jadi kita bisa kok lulusan SMK Kesehatan itu bisa bekerja, bisa bekerja di dalam negeri, bisa bekerja di luar negeri. Itulah yang sekarang saya coba untuk perkenalkan ke masyarakat, bahwa anak-anak yang memang tidak bisa melanjutkan pendidikan, itu kita punya namanya semacam grup alumni yang isinya itu adalah lowongan pekerjaan. Setingkat SMK gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan beberapa
klinik kecantikan, dengan klinik-klinik dokter gigi, kemudian terakhir sama ya DNI kemarin ya. iya benar itu. Jadi kita coba untuk fasilitasi anak-anak ya, sehingga kita mematahkan stigma bahwa tamatan SMK kesehatan itu nggak bisa kerja. Ya. Bisa bekerja langsung asalkan mau. Gitu dulu. Benar kan? Benar. Asalkan mau dulu gitu. Iya. Dan bahkan kita sangat mendorong anak-anak kita bisa untuk sebagai kaigo di Jepang seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa mendongkrak semangat masyarakat untuk memilih SMK kesehatan sebagai salah satu tujuan melanjutkan pendidikan. Karena gitu. kalau udah SMK berarti kan sudah spesifik mempelajari jurusannya itu. Apalagi kalau melanjutkan ke jadi perawat, jadi asisten jadi tenaga laboratorium medis ataupun profesi kesehatan lainnya kan jadi lebih gampang lah ya, karena sudah dapat dasar-dasarnya. Benar. Kemudian nanti sudah tahu ruang lingkupnya seperti apa, pekerjaannya apa, job desk-nya apa, dan estimasi apa penghasilan yang diperoleh juga kan terbayang. Wah, oke. Mungkin kayaknya Pak, kalau nggak salah mungkin alumni Bali Medica semoga. Kayaknya banyak deh. Karena dia bilang baru pulang dari Jepang. Oh iya siapa tuh? Mudah-mudahan nanti kalau benar baru disebut namanya Pak ya. Mudah-mudahan saya tahu. Kalau di Jepang biasanya kan 3 tahun berarti berangkatnya 2022 harusnya sih ya. 2022. Ya seharusnya sih tahu sih. Harusnya tahu. Oh ya. Benar. Benar. Ya. Tapi agak beda nih sekarang. Oh really? Kelihatannya ya benar. Oh. Ya. Siap. Banyak kok alumni kita yang ada di Jepang. Di Jepang. Oh. Iya. Okay. Jadi biasanya sering tuh kalau udah pulang dari Jepang kita undang ke sekolah untuk berbagi pengalaman dengan anak-anak yang ada di sekolah. Wah, boleh nih mungkin kalau mau diundang. Yang ini benar nggak? Ini benar. Oke. Ya, nanti kita juga rencana mau ngobrol nggak sama yang bersangkutan. Nanti kita undang ke sini juga buat ngobrol. Tapi nanti pas diundang aja baru dikasih tahu. Siap. Ya, biar cerita-cerita pengalamannya di Jepang. Karena kemarin pas PKKMB memang nampak berbeda dengan antara teman-teman yang lainnya. Karena dari gestur, gaya bahasa, kemudian sempat sampaikan juga bahwa dia sudah punya pengalaman ke Jepang. Oke. Keren sih ya. Karena kalau pola pikirnya kalau sekarang dia udah kerja, ngapain dong saya balik lagi kuliah berat-berat? Biasanya gitu ya? Iya, biasanya seperti itu kan. Tapi kok bisa-bisanya dia balik lagi pulang, mengulang dari nol lah ibaratnya kan ya. Dan melanjutkan kuliahnya di sini ya. Benar. Siap. Ya, tadi blasteran tuh mungkin sini. Ya, kalau bisa semuanya lah ya. Iya, semoga juga Stikers Binusada semakin dipercaya di Bali Medica. Dan juga memang mungkin kalau referensi banyak aja. Iya, benar. Dan tinggal sekarang bagaimana seperti tadi melihat informasi yang diperoleh di sosial media dan dikaitkan dengan fasilitas yang tersedia dan tentunya dari testimoni kakak-kakak kelasnya. Benar. Oke. Ya, ini bulan Oktober sudah dibuka pendaftarannya di SMK Bali Medica. Jadi mungkin Pak Komang silakan mengundang yang si SMP supaya bisa dimanfaatkan. Apa kemungkinan itu didapat di Oktober dibandingkan daftar belakangan mungkin? Siapa tahu dapat info lebih awalnya di sini. Boleh di sini, boleh di sana. Ya, jadi adik-adik SMP yang ingin melanjutkan yang dari waktu ini sudah chat kami gitu ya. Jadi kami sampaikan bahwa Oktober 2025 tanggalnya nanti kami pasti akan sampaikan.
kami akan melaunching untuk penerimaan peserta didik baru atau seleksi penerimaan murid baru seperti itu, dan ayo segera untuk memantaskan diri ya di SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar agar kalian bisa menjadi bagian dari keluarga besar SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar. Nah, itu saja. Siap. Terakhir dulu terakhir nih ya. Bapak mau nutup aja. Sebelum nanti ini takutnya saya kelupaan gitu. Ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa nih kepada Stikes Bina Usada yang selalu mendukung berbagai jenis kegiatan kita gitu ya. Jadi tidak henti-hentinya selalu menjadi bagian semakin jayanya gitu ya, semakin jayanya dari SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar, yang mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang, kita program ke depannya itu akan menjadi lebih baik lagi. Tentu. Ya, sehingga tentu kami berharap anak-anak kami nanti memiliki seperti yang tadi sampaikan itu memiliki pemikiran bahwa mereka tidak cukup untuk lulus SMK kesehatan saja, tetapi untuk memiliki bekal yang nanti dipergunakan di masa mendatang, walaupun mereka sebelumnya sudah bekerja gitu ya. Jadi balik lagi ke untuk mengenyam pendidikan. Ya, tentunya salah satunya yang saya rekomendasikan adalah Stikes Bina Usada Bali. Terima kasih banyak sudah dari kepala sekolah dengan prestasi yang sangat luar biasa sampai ke nasional juga. Dengan banyak inovasinya juga ya. Jadi tentu Stikes Bina Usada Bali berupaya juga bersinergi ya, bersama-sama kita berdampingan untuk memajukan dunia kesehatan juga. Karena basicnya adalah di SMK Kesehatan, mereka tinggal masuk ke kampus kesehatan untuk nanti memantaskan diri dan menjadi sebuah profesi. Iya, benar. Ya. Jadi sebuah profesi lah yang pada akhirnya nanti memastikan bahwa teman-teman memang ada di bidang kesehatan. Oke, closing statement mungkin untuk Sobat Binus. Sobat Binus ya, mungkin ada pesan, mungkin udah ketemu yang semester 3 sekarang ya. Mungkin nanti belum ketemu yang semester 1, boleh ada pesan-pesan Sobat Binus. Untuk Sobat Binus semuanya, jadi gunakan waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh orang tua sebaik mungkin. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan bisa melanjutkan pendidikan ya, sehingga manfaatkan itu dengan baik dan tentu nanti gapai masa depan yang cerah dan luar biasa di depan sana. Itu saja. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Komang. Terima kasih. Waktunya yang sudah disempatkan datang ke sini karena tadi kan ada acara dan habis ini ada acara juga. Semoga teman-temannya tidak gelisah di terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita ketemu lagi dalam waktu dekat. Expo mungkin kami menunggu nanti informasi berikutnya supaya kita bisa menuju ke dan melihat gedung-gedung barunya. Iya, sekarang mudah-mudahan sudah ada nanti ya. Oke, terima kasih. Baik.